terkasih, kita jumpa lagi. Hari ini Jumat 22 Maret 2024. Kita memasuki masa Prapaskah pekan yang kelima. Renungan kita ambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai dengan ayat 42. Fanatisme dalam hidup beriman. Sahabat Lantar Sabda yang terkasih, kadang kita menyaksikan sebagian orang itu sungguh-sungguh fanatisme terhadap agama, bahkan juga terhadap hidup beriman. Sehingga orang itu selalu melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang terbaca, apa yang tertulis, tanpa menghiraukan pengaplikasiannya atau perwujudannya di dalam kehidupan bersama, kehidupan beriman. Orang-orang seperti itu maka mengalami yang namanya kekerdilan iman atau kesempitan iman, tidak terbuka, tidak melihat ada hal-hal yang lebih besar dan juga lebih luas di dalam praktek hidup beriman. Hari ini Yesus juga dihadapkan dengan orang-orang yang kerdil dalam hidup beriman, yaitu orang-orang Farisi. Yesus dituduh menghujat Allah, bahkan tidak setia kepada Taurat. Yesus dianggap melanggar hukum Taurat. Karena Yesus melanggar hukum Taurat, maka Yesus patut ditangkap dan dihukum mati. Itu tujuan dari orang-orang Farisi yang menghayati imannya begitu sempit dan menghayati Taurat sebagai legalitas tadi, sebagai kata-kata atau huruf-huruf yang tertulis, tetapi tidak melihat situasi, kondisi, keadaan di sekitarnya. Hidup beriman kita tentu bukan hanya untuk kita terapkan pada diri kita sendiri, tetapi hidup beriman kita juga harus diterapkan atau mempunyai daya, energi bagi orang lain. Karena kita ini adalah pewarta, maka sebagai pewarta, pewartaan yang kita dengar dari Tuhan tidak hanya dikonsumsi bagi diri kita sendiri, melainkan kita mesti menyampaikannya, kita mesti membaginya pewartaan itu kepada orang-orang yang kita jumpai, sehingga mereka juga mendapatkan pewartaan. Ketika mereka mendapatkan pewartaan, maka diharapkan mereka masuk dalam pertobatan dan kemudian percaya dengan apa yang kita wartakan yang datang dari Tuhan. Utamanya tentu sabda-sabda Tuhan dan juga ajaran-ajaran Tuhan yang kita terima melalui gereja. Sahabat Lantar Sabda yang terkasih, maka masa Prapaskah pekan yang kelima ini kita diajak semakin menghayati hidup beriman kita dengan inklusif. Hidup beriman kita secara luas dan semakin terbuka, bukan hanya di lingkup kita sendiri, tetapi justru terbuka bagi siapa saja yang berjumpa dengan kita, sehingga orang-orang yang berjumpa dengan kita, orang-orang yang hidup dengan kita, sungguh merasakan hidup beriman kita itu yang benar, hidup beriman kita itu yang selaras dengan ajaran-ajaran iman yang kita terima dari Allah. Oleh karena itu, sahabat Lantar Sabda yang terkasih, kita diajak juga untuk semakin mewujud nyatakan sabda-sabda Tuhan itu di dalam kehidupan kita bersama. Kita tidak lagi sibuk dengan hal-hal yang bersifat jasmani, melainkan kita sibuk dengan hal-hal yang rohani. Bagaimana orang semakin merasa damai hidup bersama dengan kita, yaitu keluarga, tetangga, orang-orang di sekitar kita. Kehadiran kita itu membawa damai, bukan sebaliknya. Apalah artinya kalau kita rajin berdoa, pantang dan puasa sedemikian ketat, menjalankan ajaran-ajaran gereja
dengan tegas, dengan lugas, tetapi praktek kehidupan kita tidak berbuah, tidak pernah hadir di dalam lingkungan, tidak pernah berkegiatan di gereja, tidak bersedia menjadi pelayan, tugas gereja, dan sebagainya. Padahal kita dianggap aktif, kita dianggap begitu luar biasa dalam penghayatan iman, tetapi tidak mewujud. Maka harus dibalik, penghayatan iman kita mesti diwujudkan dalam hidup bersama, keaktifan kita dalam hidup gereja, kehadiran kita, karena bagaimanapun kita ini adalah paguyuban, kita tidak bisa hidup bersama. Maka kata gereja itu mesti kita pahami, gereja adalah kumpulan orang-orang beriman, umat Allah. Maka kita adalah umat Allah. Disitulah kita mewujudkan iman kita yang benar, iman kita yang semakin luas, yang semakin terbuka bagi siapa saja yang ingin mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Hati rasa